Bayangkan, ada 400 triliun rupiah uang negara yang tidur bertahun-tahun di balik proyek kilang minyak Pertamina. Tapi saat Ahok nekat membongkar, semua mulai ketakutan, bahkan Prabowo tak bisa diam. Inilah sebuah laporan rahasia bocor dari dalam Pertamina. 400 triliun rupiah dana proyek kilang diduga ngendap, tak bergerak, tak jelas arah. Lalu muncul dua nama, Ahok dan Purbaya, dan sejak itu, badai dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kebenaran, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah fakta, logika, dan cerita besar yang sedang mengguncang negeri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penting tentang perjalanan bangsa ini. Setiap dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menyuarakan kebenaran. Dan semoga setiap cerita yang kami bagikan di sini menjadi pelajaran, membuka mata, dan menguatkan hati kita semua untuk mencintai negeri ini dengan cara yang jujur. Mari sama-sama kita awali tayangan ini dengan niat baik. Semoga Tuhan menjaga kita semua dari fitnah, kebohongan, dan ketakutan untuk berkata benar. Karena di balik setiap angka, ada nasib rakyat yang menunggu keadilan. Inilah Purbaya Efek. Malam itu Jakarta sunyi. Gedung Pertamina di kawasan Medan Merdeka berdiri gagah dalam gelap, hanya diterangi lampu-lampu kuning redup yang menyorot lobi marmernya. Tapi di lantai atas, sebuah rapat tertutup berlangsung panas. Laporan keuangan dengan kode rahasia, Kilang 2025, terbuka di meja, dan di situ, tercetak satu angka yang membuat semua orang terdiam, 400 triliun rupiah. Di ujung meja, Basuki Cahayapurnama, Ahok, menatap angka itu lama. Nafasnya berat, matanya tajam, tapi ada getar kecil di suaranya. 400 triliun, ini bukan angka biasa, ini, monster yang disembunyikan bertahun-tahun. Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat saling berpandangan, tak berani bicara. Laporan itu bukan sekadar data akuntansi. Di baliknya tersimpan misteri yang berlapis, dana investasi kilang minyak yang tak bergerak, proyek mangkrak, dan angka yang tidak pernah cocok dengan realisasi lapangan. Ini seperti danau raksasa yang diam, kata salah satu auditor pelan. Tapi Ahok membalas dingin, danau bisa diam, tapi dalamnya bisa menenggelamkan siapa saja. Beberapa jam kemudian, kabar itu bocor. Tak tahu dari mana asalnya, tapi dokumen bertuliskan, dana mengendap 400 rupiah triliun di proyek kilang Pertamina, mulai menyebar di grup WhatsApp internal. Dalam hitungan jam, beritanya sampai ke media nasional. Tagar-tagar Ahok bongkar kilang meledak di Twitter. Warganet gempar, duit segitu tidur, tulis ribuan komentar. Ahok tahu ia sudah membuka kotak Pandora. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Dari seberang kota, nama Purbaya Yudisadewa, ketua LPS dan ekonom tajam, mulai ikut disebut. Purbaya sebelumnya dikenal lewat analisanya yang legendaris, tentang uang tidur, ratusan triliun yang mengendap di perbankan BUMN. Kini, dua arus itu bertemu, dan dunia birokrasi mulai bergetar. Media mulai menyorot. Televisi menampilkan wajah Ahok dengan judul besar, dana misterius di tubuh Pertamina. Investor asing bertanya-tanya, rakyat mulai menuntut penjelasan. Kalau benar ada 400 triliun rupiah diam, kenapa BBM masih mahal? Tanya seorang pedagang di pasar Tanah Abang. Pertanyaan itu menggema seperti tamparan. Di balik layar, sejumlah pejabat tinggi mulai resah. Ada yang panik, ada yang marah. Sebagian ingin menutup rapat-rapat isu ini, tapi sudah terlambat. Dunia digital bergerak lebih cepat dari birokrasi. Setiap langkah, setiap kalimat Ahok, direkam, disebarkan, diperbesar. Nama Pertamina kini tak lagi identik dengan energi, melainkan dengan misteri 400 triliun rupiah. Sementara itu, di ruang kerjanya yang sederhana, Purbaya menatap layar penuh angka. Ia sudah menduga akan ada gelombang besar seperti ini. Ahok buka depan, saya buka dalamnya, gumamnya pelan. Ia tahu, jika data yang dimilikinya keluar ke publik, efeknya bisa seperti gempa 8 skala Richter bagi keuangan negara. Dan benar saja, 2 hari setelah berita itu meledak, panggilan rapat darurat datang dari istana. Judulnya sederhana, tapi dingin, Koordinasi Nasional Proyek Strategis Energi. Semua tahu, artinya hanya satu, badai sudah datang. Di luar, langit Jakarta mendung.
Tapi di dalam gedung kekuasaan, badai sebenarnya baru akan dimulai. Malam itu hujan turun deras di Menteng. Di balik tirai tipis sebuah rumah sederhana, Purbaya Yudisadewa duduk di depan 3 layar komputer yang menampilkan grafik-grafik aneh. Angka-angka berlari seperti kode rahasia, deposito jumbo, investasi tertahan, proyek kilang berstatus pending. Cahaya biru dari monitor memantul di wajahnya yang lelah, tapi matanya masih menyala tajam. Ini bukan cuma uang tidur, gumamnya pelan, ini jaringan yang sudah nyaman hidup dalam diam. Ia membuka folder bertuliskan konfidensial, BUMN Energi tahun 2014 sampai tahun 2024. File itu berisi data transaksi ribuan halaman. Setiap baris mencatat aliran dana yang aneh, nominal besar tapi tak pernah punya hasil fisik. 400 triliun, bisiknya lagi. Terlalu besar untuk sekadar kelalaian. Ia mencatat dengan rapi setiap kejanggalan, nomor rekening luar negeri, kontrak kilang yang tak pernah dibangun, hingga tanda tangan pejabat yang kini entah di mana. Tiba-tiba, pesan masuk di ponselnya. Dari seseorang yang hanya menulis, "Berhenti gali, Purbaya. Kau tak tahu seberapa dalam lubang ini." Ia menatap layar itu lama. Tak ada rasa takut, hanya senyum tipis. "Kalau lubangnya dalam, berarti memang waktunya disorot cahaya," ujarnya pelan. Ia menutup pesan itu, mematikan ponsel, dan melanjutkan pekerjaannya. Hujan di luar semakin deras, seperti irama dari ketegangan yang baru dimulai. Beberapa jam kemudian, ia menghubungi seseorang melalui jalur terenkripsi. "Aku butuh data audit kilang Balongan dan Tuban. Tahun penuh, tanpa potongan." Suara di seberang menjawab gugup, "Itu data sensitif, Pak. Bisa bahaya kalau ketahuan." Purbaya menatap layar, lalu menjawab tegas, "Bahaya kalau disembunyikan, bukan kalau dibuka." Di detik itu, ia tahu dirinya sudah masuk ke zona yang tak ada jalan mundur. Ketika pagi datang, kopi di mejanya sudah dingin. Tapi hasilnya mulai terbentuk pola dana yang berpindah-pindah di antara anak perusahaan Pertamina, kemudian berakhir di rekening non-operasional. Artinya jelas, uang itu tak pernah benar-benar digunakan. Selama ini kita pikir dana investasi, ternyata hanya angka di atas kertas, katanya, matanya menatap tajam ke grafik yang membentuk lingkaran besar. Ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini kejahatan struktural. Purbaya menulis memo singkat, ditujukan hanya kepada satu orang, Ahok. "Basuki, data ini lebih dalam dari yang kita kira. Kau buka pintu depan, aku tembus lewat belakang. Tapi kita harus hati-hati, beberapa nama di daftar ini ada di atas sana." Ia menekan tombol kirim, lalu bersandar di kursinya. Di luar, langit masih kelabu, seolah tahu badai ini belum selesai. Beberapa jam kemudian, pesan balasan datang dari Ahok. Singkat, tapi tajam. "Kalau kita diam, mereka menang. Kirimkan semua datanya. Saya siap hadapi siapapun." Kalimat itu seperti api kecil yang menyalakan bara besar di hati Purbaya. Ia tahu Ahok bukan tipe yang mudah takut. Dua orang ini kini terhubung oleh satu misi, membongkar raksasa yang selama ini tidur di bawah selimut kekuasaan. Namun, tak semua orang senang dengan pergerakan mereka. Beberapa pejabat lama di lingkaran energi mulai melakukan manuver. Data internal diproteksi ulang, akses ditutup, server dimatikan. Mereka mulai panik, kata Purbaya kepada asistennya. Dan kalau mereka panik, berarti kita sudah menyentuh sarafnya. Ia menatap jam dinding, jarum menunjukkan pukul 3.14 dini hari, detik-detik di mana kebenaran mulai membuka diri, dan kebohongan mulai bersembunyi. Di akhir malam yang panjang itu, Purbaya menyusun berkas tebal berisi semua temuannya. Di halaman depan ia tulis satu kalimat besar dengan tinta merah. "Uang negara tidur adalah dosa ekonomi." Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup map dan berbisik lirih. "Besok, aku akan antar langsung ke tangan Ahok. Dan setelah itu, tak ada lagi jalan pulang." Di luar jendela, petir menyambar langit Jakarta. Itulah tanda, data gelap baru saja menemukan cahaya pertamanya. Gedung Pertamina pagi itu tak seperti biasanya. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalamnya bara sedang menyala. Suasana rapat mendadak berubah tegang begitu Ahok masuk dengan membawa map merah bertuliskan, "Data dari Purbaya." Tatapannya tajam, langkahnya berat, dan setiap orang yang duduk di ruang rapat tahu, hari ini akan jadi hari yang panjang. Tanpa basa-basi, Ahok melemparkan salinan dokumen ke meja.
Suara kertas menghantam meja kayu bergema keras. Inilah buktinya, serunya. 400 triliun, duit negara yang seharusnya mengalir untuk rakyat, tapi malah diam di tangan para pengecut birokrasi. Ruangan mendadak senyap. Beberapa direktur menunduk, sebagian lagi berpura-pura membaca dokumen. Tapi tidak ada yang berani menatap balik. Ahok melanjutkan dengan nada membakar, kalau uang segede ini nganggur, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dan siapa yang menutupinya? Salah satu pejabat mencoba menenangkan, Pak Ahok, jangan dibuka semua di sini. Ini bisa berdampak politik besar. Tapi Ahok memotong cepat, justru itu. Kita ini bukan lembaga politik, kita pengelola uang rakyat. Kalau takut karena politik, lebih baik angkat kaki dari ruangan ini. Semua diam, hanya bunyi jarum jam yang terdengar di antara desis napas dan ketegangan yang menebal di udara. Di luar, wartawan sudah mulai mencium aroma besar. Kamera, mikrofon, dan headline sudah menunggu satu kalimat panas yang keluar dari mulutnya. Dan Ahok tahu, sebentar lagi badai itu tak bisa dibendung. Sore harinya, ia muncul di depan media. Wajahnya keras, tapi suaranya jernih dan bergetar oleh keyakinan. Saya tidak peduli siapa yang tersinggung. Saya tidak peduli siapa yang mau jatuhkan saya. Yang saya peduli cuma satu, uang rakyat harus bekerja, bukan tidur. Kata-kata itu mengguncang publik. Dalam waktu 2 jam, klip videonya viral di seluruh platform. Ribuan komentar masuk, sebagian mendukung, sebagian mencaci, tapi semua berbicara hal yang sama, Ahok sudah mulai perang. Di malam yang sama, teleponnya berdering tanpa henti. Beberapa dari istana, sebagian dari kolega lama. Pak, tolong tenangkan diri dulu. Jangan bawa nama besar. Tapi Ahok hanya menjawab dengan dingin, kalau nama besar takut kebenaran, berarti dia kecil. Kalimat itu menyebar, direkam, dibocorkan, dan jadi kutipan politik paling panas minggu itu. Beberapa petinggi BUMN mulai merasa terancam. Ada yang menyiapkan klarifikasi, ada yang menyiapkan perlindungan diri. Tapi satu hal pasti, Ahok tak lagi bisa dikendalikan. Sementara itu, Purbaya dari jauh hanya menatap layar televisi yang menayangkan pidato Ahok. Ia tahu, pertempuran sudah dimulai di panggung terbuka. Apa yang dulu disusun diam-diam kini telah jadi ledakan nasional. Dia benar-benar menyalakan sumbu itu, gumamnya pelan. Tapi di balik kekagumannya, ada kekhawatiran, sumbu itu bisa membakar siapa saja, termasuk mereka berdua. Dalam beberapa hari, tekanan datang dari segala arah. Dewan Komisaris mempertanyakan wewenangnya, menteri memanggil untuk klarifikasi, dan pihak lawan mulai memainkan isu pribadi. Tapi Ahok tetap maju. Setiap serangan dibalas dengan fakta, setiap fitnah dijawab dengan data. Ia tidak lagi bermain aman. Ia sedang mengguncang sistem dari dalam, dan setiap gerakannya seperti palu godam yang menghantam tembok lama birokrasi yang rapuh. Satu malam, seorang rekan dekatnya datang dan berkata, Bas, mereka akan pakai semua cara buat bungkam kamu. Hati-hati, Ahok menatapnya sebentar, lalu tersenyum pahit. Kalau kebenaran harus dibungkam, berarti negeri ini benar-benar sakit. Ia menatap jendela, melihat langit Jakarta yang berawan. Tapi selama saya masih bisa bicara, saya akan terus teriak. Karena diam itu dosa. Dan benar saja, keesokan harinya, sebuah berita eksklusif muncul di televisi nasional, Ahok akan diperiksa terkait penggunaan dana audit. Tapi rakyat sudah lebih dulu menilai. Di kolom komentar, ribuan suara membela. Biar dia marah, setidaknya dia jujur. Ahok boleh keras, tapi dia satu-satunya yang berani. Dukungan publik meledak. Di dunia maya, lahir satu istilah baru, tagar Ahok Effect, yang jadi simbol perlawanan terhadap korupsi diam-diam yang membunuh bangsa dari dalam. Dan di tengah badai itu, Ahok hanya tersenyum kecil. Ia tahu permainan baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia bukan lagi sekadar komisaris atau mantan gubernur. Ia adalah lonceng peringatan bagi semua yang mencoba menyembunyikan kebenaran. Karena sejak hari itu, sejarah mencatat, Ahok tak lagi bisa dikendalikan. Matahari baru terbit di langit Jakarta ketika Ahok kembali membuka tumpukan laporan di ruang kerjanya. Di atas meja kayu besar, puluhan dokumen berserakan, peta lokasi proyek, data transfer, dan foto udara yang menampilkan lahan luas yang ditumbuhi ilalang. Itu seharusnya lokasi kilang Tuban, proyek strategis yang digadang-gadang akan menjadi kebanggaan nasional.
Tapi yang terlihat hanyalah hamparan tanah kosong, tanpa mesin, tanpa bangunan, tanpa kehidupan. 8 tahun, dan ini yang kita punya. Gumam Ahok dengan nada getir. Ia menekan tombol intercom dan memanggil tim auditnya. Saya mau laporan progres semua kilang, Tuban, Balongan, Cilacap, semuanya. Tanpa sensor, beberapa staf saling pandang. Mereka tahu, perintah itu berisiko. Data itu bukan sekadar dokumen internal, tapi peta kekuasaan. Beberapa menit kemudian, layar besar di ruangan itu menyala. 3 peta muncul berdampingan, dengan angka-angka merah yang menyala di sudutnya. Angka yang menunjukkan pembengkakan biaya dan nol produksi. Ahok berdiri, menatap layar lekat-lekat, lalu berkata pelan, ini bukan proyek gagal. Ini proyek yang sengaja dibuat gagal. Salah satu stafnya menelan ludah dan berkata lirih, tapi, Pak, laporan ini sudah disetujui sejak pemerintahan sebelumnya. Ahok menatapnya tajam. Persetujuan tidak berarti kebal dari kesalahan. Kalau semua takut karena nama besar, sampai kapan kita diam? Ia lalu menunjuk layar. Lihat ini, di Balongan. Dana cair 92 triliun rupiah, progres cuma 28%. Di Tuban, 110 triliun rupiah sudah keluar, tapi lokasi masih kosong. Dan Cilacap, 60 triliun rupiah hilang dalam skema kemitraan yang bahkan tak jelas partnernya. Ruangan terdiam, hanya suara pendingin ruangan yang berdesir pelan. Sementara itu, di tempat lain, Purbaya sedang memeriksa data serupa. Ia menemukan laporan internal dengan label tertutup. Di dalamnya tertulis reinvestasi dana kilang dalam bentuk deposito jangka panjang di luar negeri. Ia tak percaya. Dana proyek ternyata disimpan kembali di bank luar negeri atas nama perusahaan patungan yang samar. Ia menutup dokumen itu, menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Inilah kenapa ekonomi kita stagnan. Duitnya muter di langit, bukan di bumi. Ahok dan Purbaya bertemu malam itu di sebuah ruangan kecil di Senayan. Tak ada kamera, tak ada wartawan. Hanya 2 orang dengan berkas tebal dan niat yang sama. Ahok membuka pembicaraan, kilang ini cuma simbol, Purbaya. Yang kita lawan lebih besar dari sekadar proyek. Purbaya mengangguk. Ya, kita sedang melawan sistem yang hidup dari uang yang tidak bekerja. Mereka berdua terdiam lama. Di luar, hujan rintik-rintik turun, seolah menandai persekutuan 2 orang yang tak lagi peduli dengan konsekuensi. Keesokan harinya, laporan kilang mangkrak itu bocor ke publik. Foto-foto lahan kosong Tuban dan Balongan menghiasi semua media nasional. Wartawan berlari-lari ke lokasi, menayangkan langsung ke televisi. Rakyat terkejut melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di media sosial, satu kalimat dari Ahok viral, kilangnya belum dibangun, tapi uangnya sudah jalan. Dalam waktu singkat, tagar-tagar kilang misterius naik ke puncak trending. Istana mulai bereaksi. Beberapa menteri menggelar konferensi pers mendadak, mencoba menjelaskan bahwa proyek masih berjalan sesuai rencana. Tapi rakyat sudah tak percaya. Kalau proyeknya jalan, kenapa tanahnya kosong? Komentar warganet tajam, tekanan publik semakin besar. Ahok menjadi target utama serangan balik, tapi publik justru semakin berpihak padanya. Ia tidak sedang menyerang siapapun, ia sedang menyalakan lampu di ruang gelap yang selama ini ditutup tirai tebal. Di ruangannya, Ahok menatap berita di televisi sambil berkata pelan, mereka boleh serang saya. Tapi data tidak bisa diserang. Fakta tidak bisa disembunyikan. Ia menatap map merah di depannya, berkas baru dengan judul, Kilang Bayangan, laporan yang lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Ia tahu, langkah berikutnya akan membuatnya benar-benar sendirian di atas panggung badai. Tapi bagi Ahok, kebenaran bukan pilihan. Itu kewajiban. Dan di luar sana, di tengah hujan malam Jakarta, gema satu kalimat mulai terdengar dari mulut ke mulut, dari rakyat kecil hingga pejabat tinggi. Jika Ahok benar, maka Pertamina bukan sekadar perusahaan minyak, tapi cermin dari penyakit bangsa ini. Badai yang dimulai dari angka 400 triliun rupiah kini berubah menjadi gelombang yang tak bisa dihentikan. Dan di tengah pusaran itu, 2 nama terus bersinar dalam gelap, Ahok dan Purbaya, 2 sosok yang perlahan membangunkan raksasa yang selama ini tertidur di bawah meja kekuasaan. Kabar bocornya laporan kilang mangkrak menyambar ke jantung kekuasaan seperti petir di tengah malam. Di ruang rapat terbatas, para pejabat tinggi duduk dengan wajah tegang,
layar besar di depan mereka menampilkan headline berita, Ahok bongkar Rp400 triliun dana tidur kilang Pertamina. Tak ada yang berani bicara duluan. Hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang terdengar. Hingga akhirnya, seorang menteri berbisik pelan, ini bisa memicu kejatuhan kepercayaan publik. Kata-kata itu seperti memukul udara. Semua mata beralih ke satu orang, Prabowo. Ia duduk diam, menatap layar dengan tatapan berat, rahangnya mengeras. Di luar, media tak berhenti menyiarkan. Setiap jam, berita baru muncul, setiap detik, tekanan publik meningkat. Wartawan mengejar setiap pejabat Pertamina, setiap staf kementerian, setiap mantan direksi yang pernah menandatangani dokumen itu. Semuanya bungkam, tapi keheningan itu justru menambah kecurigaan. Di ruangannya, Ahok menatap layar televisi dan berkata lirih, sekarang mereka panik. Itu artinya kita di jalur yang benar. Purbaya, yang dikenal tenang dan akademis, tiba-tiba jadi sorotan media. Dalam sebuah forum ekonomi, ia berkata dengan nada dingin, selama uang negara lebih sibuk tidur di deposito daripada membangun kilang, jangan heran jika rakyat terus miskin. Kalimat itu menggema ke seluruh negeri. Bagi rakyat, itu bukan sekadar kritik, itu tamparan bagi para penguasa. Dan di istana, efeknya langsung terasa. Beberapa pejabat senior mulai bergerak diam-diam. Ada yang menghapus rekam jejak digital, ada yang memindahkan arsip lama ke tempat rahasia. Tapi semuanya sudah terlambat. Data sudah keluar, fakta sudah di tangan publik. Di sisi lain, Ahok menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal, hati-hati. Ada yang tidak suka dengan langkahmu. Ia membaca pesan itu, tersenyum kecil, lalu menaruh ponselnya di meja. Kalau takut, saya tak akan pernah jadi Ahok, ujarnya dingin. Malam itu, Prabowo akhirnya memanggil rapat mendadak. Suasana hening. Ia berdiri, menatap seluruh ruangan, lalu berkata, saya tidak mau dengar alasan. Saya mau kebenaran. 400 triliun rupiah itu uang rakyat. Siapa yang tanggung jawab? Suaranya menggema keras, membuat beberapa orang menunduk. Tak ada yang menjawab. Ia melangkah mendekat ke layar besar yang menampilkan angka merah itu dan menepuknya pelan. Kita ini membangun bangsa, bukan menimbun dosa. Salah satu pejabat berani bersuara, Pak, jika data itu benar, artinya ada campur tangan dari luar. Beberapa dana dialihkan ke bank asing atas nama perusahaan patungan yang tak terdaftar. Prabowo memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya perlahan, menatap tajam. Kalau itu benar, maka ini bukan sekadar korupsi. Ini sabotase ekonomi. Keesokan harinya, media sosial meledak dengan satu potongan video, Prabowo yang berkata, saya tidak akan diam. Rakyat menyambutnya dengan gelombang dukungan. Akhirnya ada yang bicara, tulis ribuan komentar. Tapi di balik layar, badai baru mulai terbentuk. Ada kekuatan yang ingin mematikan isu ini sebelum semakin liar. Beberapa media tiba-tiba menarik beritanya, akun penyebar data diblokir, dan tekanan politik meningkat. Ahok dan Purbaya sadar mereka sedang menghadapi bukan hanya birokrasi, tapi sistem yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Tapi keduanya tetap melangkah. Selama rakyat tahu kebenaran, kita menang, kata Purbaya dengan tenang. Ahok mengangguk, dan kalaupun kita tumbang, setidaknya kita tumbang untuk hal yang benar. Di luar sana, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Di setiap televisi, di setiap warung kopi, di setiap kantor pemerintahan, satu kalimat terus berulang. 400 triliun rupiah uang rakyat, hilang entah kemana. Tapi kali ini, ada yang berani bicara. Dan malam itu, di balik tembok istana, Prabowo berdiri di balkon, menatap langit hitam. Kalau ini benar, katanya pelan, maka sejarah akan berubah mulai hari ini. Malam itu Jakarta seperti kota tanpa suara. Hujan turun tipis, lampu-lampu gedung tinggi berkilau di antara kabut. Tapi di balik tenangnya malam, sebuah operasi rahasia sedang berjalan. Di gedung tinggi di kawasan Sudirman, sekelompok orang berpakaian hitam duduk di ruang rapat kecil tanpa tanda. Di meja mereka, ada peta alur komunikasi, nama-nama jurnalis, dan dua foto besar, Ahok dan Purbaya. Salah satu dari mereka berbicara pelan, kita hentikan narasi ini, sebelum merusak stabilitas. Kalimat itu diucapkan seperti perintah suci. Semua mengangguk. Operasi senyap pun dimulai. Beberapa jam kemudian, sinyal komunikasi di kantor Pertamina tiba-tiba terganggu.
Server internal mati tanpa sebab, file penting hilang dari sistem. Ahok, yang sedang memeriksa data lanjutan kilang bayangan, menatap layar laptopnya yang kini hanya menampilkan layar hitam. Ia berdiri perlahan, menyadari sesuatu yang jauh lebih besar sedang bekerja. Mereka sudah mulai bergerak, gumamnya pelan. Di sisi lain kota, Purbaya menerima pesan terenkripsi dari salah satu staf kepercayaannya, ada penyusup di jaringan OJK. Data bocor, mereka tahu langkah kita. Media mulai berubah arah. Beberapa stasiun televisi tiba-tiba menurunkan berita tentang kebocoran dana, menggantinya dengan topik ringan. Jurnalis yang sebelumnya gencar memberitakan kasus kilang mulai bungkam. Di belakang layar, tekanan politik datang. Bertubi-tubi. Beberapa bahkan mendapat surat peringatan, sebagian diancam akan dicopot. Narasi ini harus dihentikan, atau semuanya jatuh, kata seorang pejabat tinggi di telepon rahasia. Tapi bagi rakyat, rasa penasaran sudah tumbuh menjadi bara. Ahok memutuskan untuk tidak mundur. Ia menghubungi Purbaya dan berkata, kalau media dibungkam, kita pakai rakyat. Purbaya terdiam sejenak, lalu menjawab, kita siapkan laporan terbuka. Semua bukti, semua dokumen. Biarkan publik jadi saksi. Dua orang ini tahu risikonya. Begitu data keluar ke publik, tak ada jalan kembali. Mereka bukan lagi hanya melawan sistem, mereka sedang menantang kekuasaan. Di sisi lain, di ruang gelap yang sama tempat rapat rahasia digelar, seseorang berkata dengan nada dingin, kalau mereka tak mau diam, buat mereka diam. Beberapa hari kemudian, mobil pengawal Ahok ditemukan dalam kondisi rusak ringan di pinggir jalan tol. Polisi menyebutnya kecelakaan biasa. Tapi bagi Ahok, tak ada yang kebetulan di tengah badai politik. Ia hanya tertawa kecil sambil berkata, kalau mereka pikir ini menakutkan, mereka belum tahu siapa yang mereka lawan. Purbaya pun mendapat tekanan serupa. Rekening pribadinya dibekukan tanpa alasan jelas, dan beberapa koleganya mundur dari proyek penelitian. Tapi bukannya menyerah, ia justru semakin berani bicara di depan publik. Dalam satu wawancara televisi, ia berkata lantang, negara ini bukan milik orang yang berkuasa. Negara ini milik rakyat yang berani menuntut kebenaran. Kata-kata itu langsung viral, ditonton jutaan orang. Namun efeknya berbahaya. Malam berikutnya, seseorang tak dikenal terlihat mengamati rumah Purbaya dari kejauhan. Tim pengamanan mencoba mendekat, tapi sosok itu menghilang ke gelap malam. Dalam hati kecilnya, Purbaya tahu permainan ini belum selesai. Ia hanya berkata pada istrinya, kalau aku tiba-tiba hilang, pastikan rakyat tahu kenapa. Prabowo, di tengah tekanan besar dari dalam istana, mulai merasakan dilema. Ia tahu kebenaran Ahok dan Purbaya tak bisa diabaikan, tapi kekuatan di balik layar terlalu besar untuk dihadapi secara terbuka. Dalam diam, ia memerintahkan penyelidikan internal. Cari kebenaran tanpa jejak, ujarnya pelan kepada tim kecil yang ia percayai. Ia tahu, jika langkah ini salah sedikit saja, yang terbakar bukan hanya 2 orang, tapi seluruh negara. Malam makin larut. Di atas langit Jakarta, awan hitam bergulung, seolah menutup seluruh cahaya. Di bawahnya, 2 orang dengan tekad baja masih berdiri tegak di tengah gelapnya konspirasi. Dan dari balik kabut politik, satu bisikan mulai menyebar di kalangan elit. Operasi senyap sudah dimulai, tapi kali ini, musuhnya bukan orang biasa. Hari itu dimulai seperti biasa, langit Jakarta mendung, udara lembab, dan lalu lintas padat. Tapi tak ada yang tahu, dalam beberapa jam ke depan, negara akan diguncang oleh kebocoran data paling besar dalam sejarahnya. Pukul 9.27 pagi, sebuah unggahan misterius muncul di forum global. Judulnya sederhana, Pertamina Files, 400 triliun yang tidur. Dalam hitungan menit, tautan itu menyebar ke media sosial, diunduh ribuan kali, disalin jutaan kali. File itu berisi dokumen-dokumen internal, bukti transfer, laporan audit, dan tanda tangan pejabat tinggi yang selama ini dianggap bersih. Dunia seakan berhenti berputar. Ahok sedang dalam perjalanan menuju rapat ketika ponselnya bergetar tak henti. Pak, data kita bocor, suara stafnya panik. Ia berhenti di pinggir jalan, membuka file itu, dan melihat sesuatu yang bahkan ia sendiri tak pernah sangka. Ini bukan cuma data kilang, katanya pelan, ini semua sektor. Energi, perbankan, investasi luar negeri, matanya membulat. Ini jantungnya negara. Dalam sekejap,
seluruh media internasional mulai menyorot Indonesia. Headline dari BBC, Reuters, hingga Bloomberg menulis satu kalimat yang sama, 400 triliun rupiah leak SOX Indonesia. Purbaya menerima panggilan dari nomor asing. Suara di ujung telepon tenang tapi dingin. Apa kau yang menyebarkan data itu? Purbaya tidak menjawab. Ia hanya mematikan ponselnya dan menatap layar laptopnya yang kini penuh pesan dari wartawan dan lembaga keuangan dunia. Mereka panik, gumamnya. Mereka baru sadar monster yang mereka ciptakan tak bisa dikendalikan. Ia tahu, file itu bukan hanya bocor, itu disebarkan dengan sengaja oleh pihak ketiga yang ingin mengguncang sistem dari dalam. Di istana, suasana meledak. Prabowo memanggil semua pejabat strategis. Siapa yang punya akses ke data ini? Tanyanya keras. Tak ada yang berani bicara. Salah satu menteri berkata pelan, ada yang memanipulasi salinan server cadangan. Ini bukan kebocoran biasa, Pak. Ini operasi dalam negeri. Prabowo menatap tajam, kalau ini perang informasi, maka kita harus siap bertarung dengan kebenaran. Tapi dalam hati, ia tahu, sebagian besar data itu benar adanya. Sementara itu, rakyat turun ke jalan. Spanduk bertuliskan, 400 triliun itu uang kami, memenuhi jalan-jalan utama. Dari mahasiswa, buruh, hingga emak-emak, semuanya bersatu. Mereka tak peduli siapa di baliknya, mereka hanya ingin jawaban. Kilang nggak jadi, tapi duitnya lari ke luar negeri. Teriak seorang mahasiswa di depan gedung DPR. Polisi berjaga, tapi suasana semakin panas. Rakyat menuntut transparansi total. Di sisi lain, Ahok dan Purbaya kini menjadi simbol dua wajah perlawanan. Ahok disebut api karena berani meledak. Purbaya disebut batu karena tenang tapi tak tergoyahkan. Mereka berdua tak pernah mengaku membocorkan data itu, tapi semua tahu, tanpa kerja mereka, data itu takkan pernah muncul. Dalam wawancara singkat, Ahok hanya berkata, kalau kebenaran sudah keluar, jangan pernah dicoba untuk dikubur. Malamnya, berita mengejutkan datang, dua staf audit Pertamina ditemukan tak sadarkan diri di kantornya. Media menulisnya sebagai, tekanan kerja berlebih, tapi publik tak percaya. Kata-kata, data berdarah, mulai muncul di jagat maya, simbol bahwa kebenaran kali ini menuntut harga nyawa. Sementara itu, di ruangan gelap yang sama tempat operasi senyap dulu dimulai, seseorang memecahkan gelas di tangannya. Kita sudah kehilangan kendali, katanya dengan marah. Sekarang semuanya terbuka, bahkan nama-nama di luar negeri. Suara lain menjawab tenang, kalau begitu, bersihkan siapapun yang bisa bicara. Kalimat itu membuat udara terasa membeku. Di tengah malam, Ahok duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang kini tersebar ke seluruh dunia. Ia tahu semuanya tak akan sama lagi. Kebenaran itu seperti darah, katanya pelan. Sekali keluar, tak bisa dikembalikan. Di luar, sirene polisi meraung, langit Jakarta merah oleh lampu kendaraan darurat. Sementara jauh di dalam istana, Prabowo berdiri sendirian, menatap layar televisi yang menyiarkan jutaan rakyat berteriak satu kalimat yang mengguncang seluruh negeri. 400 triliun bukan angka, itu luka bangsa. Langit Jakarta berubah warna, asap, panas, dan suara teriakan bercampur di udara. Dari gedung tinggi sampai gang sempit, satu kalimat menggema di mana-mana, 400 triliun itu uang kami. Tak ada lagi sekat antara rakyat kecil dan kaum terdidik. Mahasiswa turun dari kampus, buruh meninggalkan pabrik, petani dari pelosok datang ke kota. Semua bersatu dalam amarah yang sama, menuntut penjelasan. Jalanan penuh bendera merah putih, bukan bendera partai. Di tengah lautan masa itu, seseorang mengangkat spanduk bertuliskan, kami tidak butuh janji, kami butuh jujur. Kalimat itu menjadi mantra nasional. Ahok dan Purbaya menjadi simbol. Mereka tak bersembunyi, tak lari. Dalam sebuah video yang disiarkan langsung dari kantor kecil mereka, Ahok berbicara. Dengan suara berat namun tegas. Kalau uang sebesar itu bisa hilang tanpa jejak, artinya sistem ini sudah buta. Tapi jangan takut, kalian semua punya hak untuk menuntut. Karena ini bukan milik pejabat, bukan milik pengusaha. Ini milik bangsa. Di belakangnya, Purbaya berdiri dengan wajah tenang, menambahkan, perubahan tidak datang dari kekuasaan. Perubahan datang dari keberanian rakyat. Video itu viral dalam hitungan menit, ditonton puluhan juta orang. Di seluruh kota besar, gelombang massa tak terbendung. Bandung, Surabaya,
Medan, Makassar, semua bergolak. Di depan gedung DPR, ribuan orang duduk berdiam, membawa lilin, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan air mata. Tak ada kekerasan, hanya kekuatan moral yang mengguncang. Polisi menatap tanpa bergerak, beberapa bahkan ikut menunduk, seolah mengerti bahwa yang mereka hadapi bukan kerusuhan, ini kebangkitan. Media internasional menyebutnya, The 400 Trillion Movement, gerakan rakyat terbesar sejak reformasi. Dunia menyorot Indonesia, bukan sebagai negara krisis, tapi bangsa yang sedang merebut kembali martabatnya. Namun di balik layar, kekuasaan mulai goyah. Beberapa nama besar yang disebut dalam dokumen mulai keluar negeri diam-diam. Bank asing menutup rekening mencurigakan. Dunia bisnis terguncang, tapi rakyat tak peduli lagi. Mereka hanya ingin satu hal, kejujuran. Malam itu, Ahok berdiri di balkon gedung tua tempat ia menyusun laporan. Dari kejauhan, ia melihat lautan massa membawa obor dan meneriakkan namanya. Tapi wajahnya tak bangga, justru sedih. Ini bukan tentang aku, katanya pelan. Ini tentang luka yang terlalu lama ditutup. Purbaya menatap ke langit yang merah oleh cahaya obor dan menjawab lirih, luka yang dibuka mungkin berdarah, tapi itulah satu-satunya jalan menuju sembuh. Di istana, Prabowo menatap layar yang menyiarkan gelombang rakyat itu. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar isu ekonomi. Ini sudah jadi pergerakan sejarah. Ia berdiri, menatap ajudannya, dan berkata, kalau rakyat sudah bicara, maka penguasa harus mendengar. Kalimat itu membuat ruangan hening. Tak ada yang berani menjawab, tapi semuanya paham, arah bangsa telah bergeser. Rakyat kini bukan hanya marah, mereka sadar. Mereka menulis, berbicara, berdiskusi, dan menolak dibungkam. Dari anak muda hingga orang tua, semua bicara tentang transparansi, keadilan, dan moral. Di media sosial, satu pesan menyebar cepat, jangan takut bicara, karena diam adalah bagian dari kejahatan. Hari berganti malam, malam berganti fajar. Tapi di hati rakyat, api tetap menyala. Mereka tahu ini baru awal. Gelombang ini tidak bisa lagi ditarik mundur. Karena yang bangkit bukan hanya kemarahan, tapi kesadaran bangsa yang selama ini tertidur. Dan di bawah langit Indonesia yang mulai memerah oleh cahaya pagi, suara ribuan rakyat menyatu jadi satu pekik yang menggema dari Sabang sampai Merauke. Kami tidak akan diam lagi. Setelah gelombang rakyat mengguncang jalanan, istana tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa pertempuran di lapangan tidak akan dimenangkan dengan pasukan, tapi dengan narasi. Di ruang-ruang rapat tertutup, strategi baru disusun, mengubah kebenaran menjadi keraguan. Malam itu, tim khusus komunikasi dibentuk. Mereka tidak memakai seragam, tidak membawa senjata. Senjata mereka adalah informasi. Targetnya jelas, menghancurkan kredibilitas Ahok dan Purbaya, lalu memecah solidaritas rakyat. Kebenaran bisa dikalahkan, asal dikacaukan, ujar salah satu tokoh di balik meja rapat. Kalimat itu menjadi perintah yang segera dijalankan. Keesokan harinya, dunia digital mulai berubah. Di media sosial, ribuan akun baru muncul, menyebarkan narasi bahwa bocornya data 400 triliun rupiah hanyalah hasil manipulasi politik. Artikel-artikel anonim menuduh Ahok dan Purbaya bekerja untuk kepentingan asing, bahkan menyebut mereka bagian dari skenario ekonomi global. Tagar tanda pagar hoaks 400 triliun mulai naik menggantikan tagar uang rakyat. Beberapa media besar mulai ragu memberitakan isu ini. Tekanan dari atas datang cepat, halus tapi keras. Purbaya, yang biasanya tenang, kali ini marah. Mereka sedang membunuh kebenaran secara perlahan, ujarnya dalam konferensi pers darurat. Tapi Ahok menenangkannya, biarkan mereka bicara. Orang boleh menipu sehari, seminggu, sebulan. Tapi data tidak bisa menipu selamanya. Namun ia tahu, kekuatan propaganda bisa menghancurkan reputasi lebih cepat dari kebenaran menembus kebohongan. Sementara itu, di ruang digital yang tak terlihat, perang siber meletus. Hacker pro-rakyat mencoba melawan balik, membocorkan lagi data tambahan yang lebih dalam, nama-nama lembaga keuangan, rekening luar negeri, dan kontrak rahasia. Dunia maya jadi medan perang antara dua kubu, mereka yang ingin membuka, dan mereka yang ingin menutup. Dalam semalam, server lembaga negara lumpuh, situs berita dibajak, dan jutaan data baru mengalir keluar. Dunia internasional ikut masuk, membuat situasi makin tak terkendali.
Prabowo memanggil Kepala Intelijen dan Tim Cyber Nasional. "Saya mau fakta, bukan opini," katanya tegas. Tapi yang didapat justru lebih mengerikan, sebagian propaganda memang disebarkan oleh jaringan internal sendiri, bagian dari operasi stabilisasi. Ia menghela napas panjang. "Kita sedang memerangi diri sendiri," ucapnya pelan. Ia sadar, di medan ini, garis antara kebenaran dan kebohongan sudah kabur. Ahok mendapat ancaman lebih keras. Emailnya diretas, pesannya dipotong, lalu disebar ke publik seolah ia sedang bersekongkol. Media menayangkan potongan klip yang telah dimanipulasi. Reputasinya mulai diserang dari segala arah. Tapi bukannya gentar, ia justru tersenyum di depan kamera dan berkata lantang, "Kalau kalian takut pada suara saya, berarti saya bicara hal yang benar." Kalimat itu menjadi semboyan baru rakyat di jalan. Purbaya memilih jalur berbeda. Ia menulis surat terbuka kepada seluruh rakyat, berjudul "Kebenaran Tak Butuh Iklan". Surat itu dibaca jutaan kali dalam satu malam. Isinya sederhana tapi menghantam, kebenaran tidak memerlukan pembelaan, hanya keberanian untuk tetap hidup di tengah kebisingan kebohongan. Kata-kata itu membuat rakyat kembali bersatu. Namun operasi hitam belum selesai. Deepfake video mulai beredar, memperlihatkan seolah Ahok mengakui kesalahan, seolah Purbaya menarik ucapannya. Rakyat bingung, sebagian mulai ragu. Tapi sebagian lain justru semakin yakin, kalau sampai dimanipulasi sejauh ini, berarti yang mereka lawan memang sesuatu yang besar. Malam itu, Prabowo berdiri di ruang kerjanya sendirian, menatap layar besar yang memutar berita saling bertentangan. Ia tahu negara sedang dalam perang tanpa peluru, perang antara kebenaran dan kekuasaan. "Ini bukan lagi tentang uang," katanya pelan. "Ini tentang siapa yang menulis sejarah bangsa." Dan di luar sana, di tengah gelapnya propaganda, dua sosok masih berdiri tegak, Ahok dan Purbaya, dihujani fitnah tapi tetap bicara. Di antara semua kebisingan itu, satu kalimat dari rakyat terus bergaung, mengguncang tembok kekuasaan. "Kami percaya, karena kalian melawan sendirian." Langit Jakarta malam itu berat, seperti menahan sesuatu yang akan pecah. Di dalam istana, rapat darurat digelar dengan suasana yang tegang. Tak ada lagi canda, tak ada lagi senyum. Di meja panjang itu, setiap tatapan adalah tuduhan, setiap diam adalah ancaman. Prabowo duduk di ujung meja, menatap wajah-wajah yang dulu ia percayai, kini berubah menjadi bayangan asing. Laporan dari intelijen terakhir menunjukkan hal yang lebih berbahaya dari sekadar bocornya data, ada orang dalam yang secara diam-diam mengalirkan informasi ke kubu Ahok dan Purbaya. Suasana menjadi mencekam. "Siapa pengkhianatnya?" tanya salah satu menteri dengan nada tinggi. Tak ada yang menjawab. Semua diam, tapi mata mereka saling menuduh. Prabowo menepuk meja keras. "Cukup, kita bukan melawan rakyat, tapi melawan kebusukan di dalam sistem kita sendiri." Kalimat itu menggema di ruangan, namun justru memperkuat ketegangan. Sebagian pejabat mulai gelisah, sebagian lagi mencoba menutupi rasa takut dengan kesombongan. Tapi semua tahu, istana sedang retak. Di luar, tekanan publik makin besar. Video manipulasi terbongkar, dokumen tambahan bocor, dan nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh mulai muncul di layar berita. Rakyat mulai menyebutnya, proyek kilang minyak Pertamina Rp400 triliun bukan sekadar proyek energi, tapi proyek penguasa. Dalam waktu singkat, semua orang mulai mencari perlindungan. Ada yang kabur ke luar negeri, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, dan ada pula yang mulai bernegosiasi diam-diam dengan tim Ahok. Purbaya yang sedang berada di kantor BI mendapat laporan dari orang dalam, ada pergerakan dari dalam istana. Mereka mulai saling menjatuhkan. Ia terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Seperti yang kukira. Kekuasaan tidak tumbang dari luar. Ia selalu runtuh dari dalam." Ahok hanya mengangguk, menatap layar berita yang menampilkan wajah-wajah yang dulu menuduhnya gila. Kini, satu persatu mulai menghilang dari publik. Di ruang pribadinya, Prabowo merenung lama. Ia tidak marah, ia kecewa. Bukan karena kebocoran data, tapi karena ia melihat kebenaran itu sendiri sedang menelanjangi sistem yang ia coba lindungi. Ia tahu, sebagian besar uang itu benar-benar ada, ngendon bertahun-tahun tanpa jejak publik. Tapi membuka semuanya berarti menghancurkan banyak orang, termasuk beberapa yang dulu ia anggap teman seperjuangan. Ia menatap jendela, dan dalam hati bergumam, mungkin
untuk menyelamatkan bangsa ini, kita harus kehilangan sesuatu yang lebih besar dulu. Di luar istana, media mulai menggila. Wartawan mengejar setiap pejabat, menanyakan siapa yang akan mundur duluan. Suara rakyat bergemuruh di media sosial, menyebut ini sebagai zaman kebangkitan transparansi. Tapi di tengah euforia itu, kelompok gelap juga mulai bergerak. Mereka yang kehilangan pengaruh tak mau diam. Mereka menyiapkan langkah terakhir, mengguncang stabilitas nasional agar perhatian publik terpecah, agar isu 400 triliun rupiah tenggelam di bawah kepanikan baru. Malam berikutnya, jaringan listrik di sebagian ibu kota tiba-tiba padam. Server keuangan lumpuh, jaringan komunikasi pemerintah terganggu. Orang berpikir itu kebetulan, tapi bagi mereka yang tahu, itu sinyal. Ada operasi besar sedang berjalan, operasi pemutihan. Targetnya bukan lagi Ahok atau Purbaya, tapi semua bukti yang tersisa. Di saat semua panik, Purbaya menerima pesan terenkripsi singkat dari seseorang yang tak ia kenal, data cadangan masih aman. Tapi waktumu tak banyak, istana akan menutup semuanya besok. Ia langsung menatap Ahok dan berkata, kita harus keluarkan semuanya malam ini juga. Kalau tidak, besok sejarah akan dihapus. Ahok menatapnya balik, matanya penuh tekad. Kalau begitu, malam ini kita lawan istana. Dan di luar sana, rakyat yang dulu hanya menonton mulai bergerak lagi, membawa satu keyakinan baru bahwa perang kebenaran belum berakhir. Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah Jakarta menahan napas sebelum badai. Di sebuah ruangan kecil di lantai atas gedung tua, Ahok dan Purbaya duduk berhadapan di depan 3 laptop, puluhan kabel, dan satu hard drive hitam yang berisi kebenaran, seluruh data proyek kilang minyak 400 triliun rupiah, lengkap dengan aliran uang, rekening, dan nama-nama besar di baliknya. Jam menunjukkan pukul 23.47. Di luar, suara helikopter melintas di atas gedung, seolah mengawasi. Kalau kita kirim sekarang, tak ada jalan kembali, kata Purbaya pelan. Ahok tersenyum tipis, justru itu. Sejarah tak butuh izin untuk lahir. Mereka menyiapkan server rahasia yang sebelumnya sudah dibangun dengan bantuan beberapa ahli IT muda dari kampus. Server itu akan otomatis menyalin dan menyebarkan seluruh data ke ratusan situs, media, dan akun publik di seluruh dunia. Begitu tombol ditekan, tak ada satu kekuasaan pun yang bisa menghentikannya. Tapi waktu mereka tinggal sedikit. Jaringan keamanan negara sudah mulai menutup akses, dan sinyal mulai terganggu. Kita hanya punya 3 menit sebelum sistem mereka blokir, ujar salah satu teknisi. Di saat bersamaan, pasukan keamanan mulai bergerak menuju lokasi. Dari layar CCTV kecil, mereka bisa melihat mobil-mobil hitam tanpa plat berhenti di jalan depan gedung. Purbaya menghela napas panjang, waktu kita sudah habis. Tapi Ahok tetap fokus menatap layar, jarinya menekan kode terakhir. Belum, kita baru mulai. 1 klik, 1 detik hening. Lalu layar berkedip, data mulai mengalir, cepat, liar, keluar dari ruang kecil itu menuju dunia maya. Di setiap server, setiap jaringan, nama-nama yang selama ini disembunyikan mulai muncul. Rekening ganda, kontrak fiktif, tanda tangan pejabat tinggi, semuanya terbuka. Dunia online meledak, notifikasi berita darurat muncul di mana-mana. Tagar tanda pagar 400 triliun milik rakyat kembali jadi nomor 1. Namun di tengah kemenangan itu, listrik di gedung mereka tiba-tiba padam. Sirene mendekat, mereka tahu kita di sini. Teriak salah satu tim. Purbaya berdiri, menarik Ahok ke arah tangga darurat. Di bawah, suara langkah sepatu dan komunikasi radio terdengar jelas. Mereka berlari di antara bayangan, hanya ditemani cahaya ponsel yang redup. Kita sudah cukup, data sudah keluar, kata Purbaya sambil tersenyum lelah. Sekarang, biarkan rakyat yang bicara. Di luar gedung, langit mulai gerimis. Dari kejauhan, cahaya biru lampu patroli memantul di genangan air. Ahok menatap ke atas, napasnya berat. Kalau ini akhirnya, setidaknya kita jatuh di pihak yang benar. Purbaya menepuk bahunya. Kebenaran tak pernah mati, Hok. Ia hanya menunggu waktu untuk ditemukan lagi. Sementara itu, di layar berita nasional, semua stasiun televisi menyiarkan hal yang sama, data bocor, proyek kilang minyak Pertamina 400 triliun rupiah resmi terbuka ke publik. Dunia internasional bereaksi, negara-negara tetangga menyoroti Indonesia, lembaga keuangan global mulai menuntut klarifikasi.
Istana dalam kekacauan total. Prabowo menatap layar televisi di ruangannya. Ia tahu apa artinya ini, semua telah terbuka. Tapi di balik wajah tegasnya, ada rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Ia berdiri, menatap peta Indonesia yang tergantung di dinding. Mungkin memang begini caranya bangsa ini belajar jujur, katanya pelan. Dan di luar sana, di tengah hujan malam, dua sosok berjalan tanpa suara di antara gelap kota, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai saksi dari sebuah kebenaran yang akhirnya lahir. Pagi itu Jakarta kembali terang, tapi keheningan terasa aneh. Tak ada sirene, tak ada rapat darurat, hanya suara burung dan berita yang terus mengulang satu hal, data 400 triliun rupiah sudah terbuka sepenuhnya. Dunia menatap Indonesia, ada yang kagum, ada yang marah, ada pula yang takut. Tapi satu hal pasti, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Di layar televisi nasional, wajah Ahok dan Purbaya muncul bukan sebagai tersangka, bukan pula sebagai pahlawan, tapi sebagai pengingat bahwa kebenaran, seaneh dan segila apapun caranya, selalu menemukan jalan keluar. Kami bukan mencari musuh, kata Ahok dalam wawancara terakhirnya. Kami hanya mencari akal sehat. Rakyat menyambut dengan campuran haru dan amarah. Di jalan-jalan, mural baru muncul, wajah Ahok dan Purbaya berdampingan, di bawahnya tertulis kebenaran tak pernah tidur. Anak muda mulai bicara, soal transparansi, lembaga negara didesak membuka catatan lama, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengumumkan revisi total sistem keuangan energi nasional. Prabowo muncul terakhir kali di hadapan publik. Ia berdiri di podium tanpa teks, tanpa teleprompter. Wajahnya lelah tapi tegas. Saya tidak bangga dengan yang terjadi, tapi saya bangga pada bangsa ini. Karena kita berani melihat luka kita sendiri, katanya pelan. Dan dari sorot matanya, rakyat tahu, badai telah mengubah segalanya, termasuk dirinya. Ahok memilih mundur dari semua jabatan, sementara Purbaya menolak posisi apapun. Mereka berdua pergi tanpa upacara, tanpa panggung. Kami sudah menyalakan api, ujar Purbaya. Sekarang giliran bangsa ini menjaga agar tidak padam. Beberapa minggu kemudian, suasana negeri mulai membaik. Kepercayaan publik naik, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, audit nasional dilakukan secara terbuka. Tidak semua orang bahagia, tapi semua orang sadar, tidak ada lagi jalan mundur ke masa kebohongan. Malam itu, di sebuah ruangan sederhana di pinggiran kota, Ahok dan Purbaya duduk berdua. Di meja mereka hanya ada dua cangkir kopi dan koran dengan judul besar, 400 triliun kembali ke negara. Mereka saling tersenyum tanpa kata. Di luar jendela, lampu kota berkelip seperti cahaya kecil kebenaran yang tak bisa padam lagi. Ahok menatap langit dan berkata pelan, kadang, untuk menyalakan cahaya, kita memang harus membakar sesuatu. Purbaya menatap jauh ke depan, menambahkan, asal yang terbakar bukan bangsa ini, tapi kebohongannya. Dan di layar hitam yang menutup cerita ini, muncul satu kalimat putih sederhana, tenang, tapi tajam seperti janji. Selama masih ada yang berani bicara, negeri ini belum kalah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Doakan negeri ini tetap kuat, dan semoga kita semua tak pernah berhenti berani. Dan itulah akhir dari kisah besar Purbaya Efek, saat kebenaran akhirnya berani melawan kekuasaan. Sebuah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar demi kejujuran. Dari ruang gelap penuh intrik, hingga layar publik yang akhirnya menyala terang. Kita belajar satu hal penting. Kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa dikubur selamanya. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa mencintai negeri bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keberanian menjaga kejujuran, sekecil apapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar kamu tidak tertinggal cerita besar berikutnya yang akan kami ungkap hanya di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan hati yang bersih untuk melihat kebenaran. Serta keberanian untuk memperjuangkannya. Saya doakan, rezeki kalian lancar, hidup kalian penuh keberkahan, dan setiap langkah kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama masih ada yang berani bicara,
Negeri ini belum kalah. Kebenaran tidak membutuhkan banyak orang, hanya mereka yang berani bertahan.